Anak-anak, sekarang kita belajar tentang perkalian pecahan. Ya. Perkalian pecahan. Oke, jadi ya kalau perkalian pecahan, misalnya saya punya A per B dikali C per D, maka ini kita bisa menggalikannya dengan cara ya A dikali C per B dikali D. Jadi dia langsung dikalikan saja. Kita buat contoh. Misalnya saya punya 3 per 8 dikali 4 per 7. Ini ya, 3 per 8 dikali 4 per 7. Maka ini sama dengan, kita langsung kalikan aja, 3 dikali 4 itu 12 per 8 kali 7 itu 56, seperti ini. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan gitu ya, sama-sama dibagi dengan 4 per 4, kita sederhanakan, maka 12 dibagi 4, 3 per 56 dibagi 4, berapa? 14. Seperti ini ya. Atau kita buat contoh yang lain ya. Dan ini pun kita bisa mengerjakan dengan cara misalnya 3 per 8 dikali 4 per 7. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi 4, berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2 nih. Kita bisa coret ya, jadi 3 dikali 1, 3 per 2 kali 7, 14, seperti ini gitu ya. Dan kita buat contoh nomor 2, misalnya saya punya oke, sebentar, saya punya 1 2 per 5, kemudian dikali 2 1 per 3, kemudian dikali 4 1 per 2 ini ya. Nah, cara pertama mungkin kita bisa langsung mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Dengan 1 kali 5, 5 tambah 2, 7, 7 per 5 dikali dikali 3, 6, 6 tambah 1, 7 per 3 dikali ini 7 ya. Oke, 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 per 2, seperti ini ya. Kemudian langsung dikalikan aja gitu ya, langsung dikalikan semuanya. 7 dikali 9 kemudian 5 dikali 3 dikali 2 gitu ya, berarti hasilnya 441 per 30. Atau kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran, dia menjadi 14 kemudian 21 per 30. Oke, atau 21 per 30 ini kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 3 gitu ya, berarti 21 bagi 3 7, 30 bagi 3 10, berarti kita bisa buat 14 7 per 10 seperti ini. Atau gitu ya, atau kita bisa melakukan dengan cara lain gitu ya. Jadi 7 bentar, 7 per 5 dikali 7 per 3 dikali 9 per 2. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan jadi 3 gitu ya. Nah, ini kan bisa sama dengan 7 kali 7 kali 3 berarti 147 per 10 ya. Nah, kemudian 97 per 10 ini bisa 14 7 per 10 seperti ini. Oke, kita next ya, kita masuk ke beberapa sifat perkalian ya.
sifat kalian pada bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan. Oke. Ya. Nah, jadi sifat pertama itu adalah sifat komutatif, ya. Sifat komutatif atau pertukaran. Nah, jadi kalau misalnya ada, saya punya 1/2 dikali 3/4, ya, sebenarnya saya punya A/B dikali C/D, ini kan sama. Nah, ini sama dengan C/D dikali A/B. Jadi kalau misalnya saya punya 2/3 dikali 3/4, ini kan ya sama ya dengan 3/4 dikali 2/3. Nah, jadi kalau 2 kali 3 itu kan dia 6 per 3 kali 4 12, ini sama dengan 3 kali 2 6 kali 3 12, sama ya. Nah, ini namanya sifat komutatif atau pertukaran, ya. Kemudian ada juga sifat asosiatif atau pengelompokan, ya. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, jadi kalau misalnya saya punya 1/2 dikali 2/3 kemudian dikali 3/4. Nah, ini sama dengan ya 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4, ini sama ya. Mari kita buktikan. 1 kali 2 kali 3 6 dikali 3/4 sama dengan nih 1/2 dikali 2 kali 3 6 per 2 kali 4 12, ya. Nah, sekarang 2 kali 3 6 per 6 kali 4 24 sama dengan 1 kali 6 6 per 2 kali 12 24, sama ya, seperti ini. Kemudian ada sifat distributif, ya. Sifat distributif. Nah, jadi ini sifat ketiga. Jadi kalau misalnya saya punya 1/3, ya, 1/3 ini pertama 1/3 dikali 1/4 ditambah 1/6. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan perhitungannya dengan cara 1/3. Jadi yang dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu, bisa dengan cara kita tambahkan penyebut 4 kali 4 dengan 6 itu 24 ya, atau juga bisa kita buat 12, ya, 12 ya. Kemudian 12 bagi 4 3 kali 1 3/12 tambah 12 bagi 6 2 2 kali 1 2/12. Nah, jadi ini 1/3 dikali 3 tambah 2 5/12. Nah, kemudian 1 kali 5 5, 3 kali 12 36, seperti ini. Atau kita bisa melakukan dengan cara seperti ini, ya. 1/3 ya dikali 1/4
tambah 1/6 kita bisa buat dengan cara distributif. Nah, distributif itu seperti ini. Kamu bisa membuat 1/3 dikali 1/4, kemudian ditambah, nah 1/3 dikali 1/6 ya, seperti ini. Nah, ini menjadi 1 kali 1, 1, 3 kali 4, 12, tambah 1 kali 1, 1/2 kali 6, 3 dikali 6, 18. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita samakan penyebut 36. 36 dibagi 12 itu 3 kali 1 itu 3/36 ditambah 36 bagi 18, 2 dikali 1, 2/36. Nah, tinggal dijumlahkan, 3 tambah 2, 5/36, seperti ini. Nah, cara ini disebut dengan sifat distributif. Nah, seperti ini ya. Kita langsung masuk contoh ya. Oke, kita coba kasih contoh ya. Misalnya saya punya 1/2 dikali 3/8 ditambah 1/2 dikali 5/8. Nah, ini kan sebenarnya ada dua cara ya. Kalau misalnya ya penjumlahan seperti ini, kita harus mendahulukan perkalian terlebih dahulu ya. Berarti 1 kali 3, 3/2 kali 8, 16 ditambah kali 5, 5/8, 16 ya. Berarti ditambah 5, 8/16 ya. Atau kalau sama-sama dibagi 8 dia 1/2 seperti ini. Nah, ini cara pertama. Cara keduanya itu ya, berarti 1/2 dikali 3/8 ditambah 1/2 dikali 5/8. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dia sifat distributif itu ya. Nah, kita bisa buat dia menjadi 1/2 dikali 3/8 tambah 5/8. Nah, seperti ini ya. 1/2 dikali 3/8 ini ada ya. Kemudian 1/2 dikali 5/8 ada ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau lanjutkan pengerjaannya, dia menjadi 1/2. Nah, dalam kan udah sama penyebutnya tuh, jadi kita tinggal langsung jumlahin aja. 5 tambah 5, 8/8. Nah, 8/8 kan 1, habis ya, habis. Jadi tinggal 1/2 seperti ini itu ya. Itu untuk salah satu contohnya. Kita lanjut ke pembagian pecah. Nah, kalau pembagian pecahan, jadi kalau misalnya saya punya A/B dibagi ya, ini aja, dibagi C/D. Nah, ini kita bisa buat menjadi A/D dikali D/C. Nah, seperti ini ya. Kita buat contoh langsung ya. Kemudian A 3/4 dibagi 5/6. Nah, ini kan caranya kita langsung 3/4 dikali 6/5. Berarti 3 kali 6 18/20 sama-sama dibagi berapa? 2/2. Kita coba ya. Berarti kalau dibagi 2/2 hasilnya 18 bagi 2 9/10 ini ya. Oke. Kemudian contoh lagi kita buat ya. Lima 1/4
dibagi 4, 3/8. Nah ini kan bisa menjadi 5 kali, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ini jadi 5 kali 4 20, 20 tambah 1 21/4 ya. Kemudian dibagi 4 kali 8 32, 32 tambah 3 35/8. Ini ya. Nah kemudian ya, ini kita bisa buat menjadi 21/4 dikali 8/35. Nah ini kan bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 7, berarti ini sisa 3, kemudian 35 bagi 7 bisa 5. Oke, kita kali 3 dikali 8 berarti 24/4 kali 5 20 ya. Oke gitu. Jadi selanjutnya ini juga nih ya, 8 dengan 4. Sebentar, sebelum kita lanjut ke sini masih ada ini ya, 4 ya, ini berarti sisa 2 gitu ya. Nah ya kita sama-sama menyederhanakannya, dia menjadi 3 kali 2 6/5 seperti ini. Jadi kita mencari yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu gitu. Itu saja untuk pergaulan pembagian pecahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.